Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kanal cerita, selamat datang kembali di kanal ini. Semoga kabarnya selalu baik, aman, jaya, sejahtera, sehat lahir batin dunia akhirat. Sungguh anugerah yang sangat luar biasa karena hidup kita merdeka untuk terus berkarya dengan sebebas-bebasnya. Kisah di film kali ini merupakan satu ironi yang sangat menyakitkan. Perbudakan adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia berat yang paling mendasar. Praktik ini merampas kemerdekaan, martabat, dan hak paling hakiki yang dimiliki oleh seorang manusia sejak lahir. Alright, now, y'all finished? Y'all gonna be in a cutting gang. Rush it, boys, rush it! Film 12 Years a Slave tahun rilis 2013 menjadi salah satu potret sinematik paling jujur, akurat, berdasar sejarah yang nyata terjadi abad ke-19 di negeri Paman Sam. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak sampai tuntas. Berlatar tahun 1800-an, tepatnya 1841, di sebuah kota kecil bernama Saratoga Springs, negara bagian New York, Amerika Serikat. Di sana tinggal seorang pria berkulit gelap bernama Solomon Northup. Berbeda dengan mayoritas orang berkulit gelap pada masa itu yang hidup dalam belenggu perbudakan, Solomon adalah seorang pria merdeka. Ia terlahir sebagai orang bebas, memiliki hak yang sama seperti warga negara lainnya. Tinggal bersama istrinya bernama Anne dan kedua anaknya bernama Margaret dan Alonso dalam sebuah kehidupan yang sederhana namun penuh dengan kehangatan. Come on. Give me a kiss. I don't want to hear any more noise. Solomon dikenal sebagai seorang tukang kayu yang terampil, namun ada bakat lain yang paling menonjol dari dirinya adalah kepiawaiannya memainkan biola. Alunan musiknya kerap mengundang decak kagum warga sekitar, dan tidak jarang ia diundang untuk tampil di berbagai acara pesta pengusaha atau para pejabat. Ia hidup berdampingan dengan tetangga-tetangganya, baik yang berkulit gelap maupun berkulit putih, dalam suasana yang jauh dari kekerasan, tidak ada perbudakan, tidak ada diskriminasi. Solomon menikmati waktu bersama anak-anaknya, mengajarkan mereka nilai-nilai kehidupan, sembari sesekali bepergian untuk memenuhi undangan bermain musik di kota-kota sekitar. Mr. Northup, the year has passed already. Berita tentang sosok Solomon Northup sampai ke telinga dua orang yang membutuhkan pemain biola. Mereka memperkenalkan diri sebagai Brown dan Hamilton, dua orang yang mengaku sebagai promotor sebuah rombongan sirkus keliling. Mereka menawarkan pekerjaan singkat kepada Solomon sebagai pemain biola yang akan mengiringi pertunjukan mereka di Washington DC. Dengan bayaran yang cukup menggiurkan untuk perjalanan yang hanya memakan waktu beberapa hari saja. Tentunya Solomon pun menerima tawaran tersebut dan berangkat bersama dua orang itu tanpa sempat berpamitan secara langsung kepada keluarganya. Welcome to Washington, Solomon. Cheers. 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 Sesampainya di Washington, Brown dan Hamilton mengajak Solomon untuk makan malam. Mereka langsung bercengkrama seolah-olah mereka sudah kenal cukup lama. Ada satu tradisi adalah menuangkan minuman ke dalam gelas Solomon, dan itu merupakan cara untuk menghargai seseorang yang baru saja dikenal. Setelah makan malam, Solomon diantar menuju penginapan dalam kondisi setengah sadar. Ketika terbangun keesokan harinya, ia mendapati dirinya sudah terbelenggu di rantai di sebuah ruangan gelap. Solomon pun memaksa memorinya untuk mengingat setiap detail kejadian, tetapi sekeras apapun usaha Solomon untuk mengingat kembali kejadian di malam itu, kenyataan pahit bahwa dirinya benar-benar dirantai tidak dapat diubah. Ia masih sulit untuk mempercayainya bahwa dirinya telah jatuh ke dalam jebakan penculikan dengan modus yang sangat halus. Well, boy, how you feel now? You ain't a free man. And you ain't from Saratoga. You're from Georgia. Tempat itu adalah tempat penampungan budak milik seorang pedagang bernama James Birch. Solomon yang panik segera berteriak dan menyatakan bahwa dirinya adalah pria merdeka dan ia memiliki surat-surat resmi yang membuktikan status kemerdekaannya. Teriakan dan pernyataan Solomon menjadi bahan bakar untuk dihajar dan disiksa oleh para pekerja berkulit putih.
Bahkan diancam untuk tidak pernah lagi menyebut dirinya sebagai orang merdeka jika ingin tetap hidup. Sejak saat itulah hidupnya berubah sepenuhnya. Solomon bersama sejumlah tawanan lain diangkut menggunakan kapal menuju New Orleans, wilayah selatan Amerika yang menjadi pusat perdagangan budak. Selama perjalanan itu, sesama tawanan memperingatkannya untuk tidak lagi menceritakan asal-usulnya sebagai orang merdeka, karena itu hanya akan mendatangkan bahaya yang lebih besar bagi dirinya. I don't want to hear a word out of none of you. Go. Kiss. Get out of that wagon. Come on. Move it, boy. Setibanya di New Orleans, seorang pedagang budak bernama Theophilus Freeman mengubah identitas Solomon menjadi seorang budak buronan asal Georgia bernama Platt. Dengan identitas palsu itulah Solomon kemudian dijual kepada seorang pemilik perkebunan bernama William Ford. Di pasar budak milik Theophilus Freeman itu, Solomon juga menyaksikan sendiri betapa kejamnya sistem perbudakan, memperlakukan manusia layaknya barang dagangan. Ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Elisa yang datang bersama kedua anaknya. Elisa memohon dengan sangat agar ia dan anaknya tidak dipisahkan. Namun permohonan itu tidak digubris sama sekali. Anak-anaknya dijual kepada pembeli yang berbeda layaknya barang dagangan eceran yang terpisah dari Elisa untuk selama-lamanya. God's sake, you're not sentimental in the least. My sentimentality extends the length of a coin. Sementara itu, Elisa sendiri akhirnya dijual bersama Solomon kepada William Ford. Tangisan Elisa yang tak kunjung reda menjadi salah satu gambaran paling menyayat hati tentang bagaimana perbudakan telah merenggut bukan hanya kebebasan, tetapi juga ikatan keluarga yang paling mendasar sekalipun. Berbeda dengan wilayah Amerika Utara yang menghapus perbudakan, di wilayah selatan adalah surganya para pebisnis perbudakan dan neraka bagi manusia berkulit gelap. Tetapi meskipun begitu, orang yang membeli Solomon adalah sosok yang terlihat ramah dan memiliki perikemanusiaan. Mengetahui Solomon memiliki keahlian bermain biola, William Ford memberikan penghargaan atas kecerdasan dan keterampilan dalam melakukan pekerjaan. The creek is plenty deep enough to sail. Are you an engineer or a nigger? Collect a team and see what good you can do. Perhatian dari William Ford sempat membawa secercah kebahagiaan yang membuat Solomon sedikit tenang. Sayangnya ketenangan itu hanya sesaat karena Solomon terlibat perselisihan sengit dengan John Tibbets, seorang tukang kayu perkebunan yang temperamental dan terkenal sangat kejam terhadap kaum berkulit gelap. Oh, my, you are a brute. And no better for following instruction. Strip your clothes. I will not. Perselisihan itu memuncak menjadi perkelahian fisik, di mana Solomon terpaksa membela dirinya dan berhasil mengalahkan Tibbets. Meskipun Solomon berada dalam posisi yang benar karena membela diri dari serangan John Tibbets, ia tetap menghadapi konsekuensi yang sangat tidak manusiawi. Merasa dipermalukan oleh seorang budak, Tibbets melakukan hal yang sangat biadab, yaitu menggantung Solomon di pohon. Gentlemen, whoever moves that nigger's a dead man. Untungnya tindakan itu berhasil dicegah oleh mandor perkebunan yang datang tepat pada waktunya. Solomon masih bisa bernapas meskipun tetap dibiarkan tergantung dengan tali di lehernya dan hanya bisa berjinjit di atas tanah berlumpur lebih dari setengah hari lamanya. Para budak lain di sekitarnya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan tanpa berani menolong, karena mereka pun tahu betul resiko besar yang akan mereka terima jika ikut campur. Transferred my debt to Edwin Epps. He wants you dead, and he will have it so. Akhirnya William Ford datang, kemudian Solomon diamankan di kediamannya. Memanfaatkan kesempatan ini, Solomon mencoba menjelaskan kronologi dan histori kenapa dirinya berada di situasi seperti ini. You must know that I'm not a slave. Whatever the circumstances, you are an exceptional nigger, Platt.
Solomon berharap kebenaran akan segera terungkap. Ia menjelaskan kepada William Ford bahwa dirinya adalah seorang pria merdeka yang diculik secara paksa. William Ford adalah pemilik perkebunan yang memiliki simpati dan percaya pada cerita Solomon. Namun, karena kondisi keuangan yang sedang tidak baik-baik saja, maka dengan terpaksa Solomon dijual kepada pemilik perkebunan yang lain. William menjatuhkan pilihan pada Solomon karena budak yang memiliki kecerdasan merupakan barang yang mahal di pasar perbudakan. Maka dengan menjualnya, masalah keuangan bisa teratasi. All be observant to that. Come on, boy, move. Pemilik perkebunan baru itu bernama Edwin Epps. Di tempat ini, Solomon mengenal seorang budak perempuan bernama Patsy. Budak ini bekerja dengan sangat cepat dan menjadi panutan dalam memetik kapas. Ia selalu menempati peringkat pertama sebagai pemetik kapas terbanyak. Di perkebunan ini, suasana terasa jauh berbeda dengan perkebunan milik William Ford yang terasa lebih berperi kemanusiaan. Edwin Epps merupakan sosok yang kurang waras karena memperlakukan budak layaknya hewan peliharaan. Bahkan, sosok Patsy pun menjadi objek pemuas hasrat bejat Edwin Epps. Maria Elvira Robert adalah istri sah dari Edwin Epps, sangat hafal betul kelakuan suaminya. Akan tetapi justru Patsy lah yang menjadi pelampiasan amarahnya, seolah-olah budak berkulit gelaplah yang menjadi biang masalah atas kelakuan Edwin Epps. Excuse me, Mr. Shaw. The Sabbath day, ask for you to room. I know what it's like to be the object of Master's predilections and peculiarities. Kekejaman Edwin Epps terjadi ketika ia menuduh Patsy pergi tanpa izin ke perkebunan tetangga, padahal kepergian Patsy saat itu hanya untuk meminta sebatang sabun demi menjaga kebersihan dirinya, sesuatu yang bahkan tidak pernah disediakan oleh keluarga Epps untuk para budaknya. Dengan kemarahan yang membabi buta, Edwin memerintahkan agar Patsy di-unboxing dan diikat, lalu memaksa Solomon sendiri untuk mengayunkan cambuk ke tubuh Patsy. Pada awalnya Solomon sempat menolak, tetapi pada akhirnya Solomon terpaksa mematuhi perintah itu, karena jika ia tidak melakukannya, Solomon akan pindah alam. Adegan itu menjadi salah satu momen paling menyakitkan dalam perjalanan Solomon, di mana ia dipaksa menjadi bagian dari kekejaman yang selama ini justru ingin ia lawan sekuat tenaga. Situasi menjadi semakin rumit ketika hama ulat menyerang dan merusak sebagian besar hasil panen kapas di perkebunan Edwin. Karena hasil panen menurun drastis, Edwin terpaksa menyewakan sebagian budaknya, termasuk Solomon, kepada perkebunan tetangga milik seorang hakim bernama Turner untuk sementara waktu. Di sanalah Solomon mendapatkan sedikit kelegaan karena hakim Turner mengizinkannya bermain biola dalam sebuah perayaan, bahkan memperbolehkannya menyimpan hasil upah dari pertunjukan tersebut. Momen kecil itu menjadi salah satu jeda yang langka bagi Solomon di tengah penderitaan panjang yang ia jalani, sekaligus mengingatkan dirinya sendiri akan identitasnya yang dulu sebelum kehilangan kebebasannya. The proceeds of my fiddle and performances. I only ask that you deposit a letter at the post office of Marksville and that you keep the action. Setelah kembali ke perkebunan Edwin, dengan sisa uang hasil bermain biola itu, Solomon mencoba peruntungan lain. Ia membayar seorang pekerja kulit putih bernama Arby, mantan mandor yang saat itu bekerja sebagai buruh biasa, untuk mengirimkan sepucuk suratnya kepada sahabat-sahabatnya di New York, berharap kabar keberadaannya bisa sampai kepada keluarganya. Namun tanpa disangka, Arby ternyata mengambil uang itu dan malah mengkhianati kepercayaan Solomon dengan melaporkan rencana itu kepada Edwin. Edwin yang murka segera menginterogasi Solomon perihal tuduhan tersebut. Dengan kecerdikan dan keberaniannya, Solomon berhasil meyakinkan Edwin bahwa Arby hanya berbohong demi mencari muka, sehingga ia berhasil lolos dari hukuman yang lebih berat. Namun, sebagai konsekuensinya, Solomon terpaksa membakar surat yang telah ia tulis dengan susah payah itu, memusnahkan satu-satunya harapan yang sempat ia genggam. Edwin, get him water. Nigga, get up! Went down to the river.
Di tengah keputusasaannya itu, tanpa disangka sebuah kesempatan akhirnya datang dari arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Edwin mempekerjakan seorang tukang kayu asal Kanada bernama Samuel Bass untuk membantu membangun sebuah gazebo di perkebunannya. Berbeda dengan kebanyakan orang kulit putih yang Solomon temui selama bertahun-tahun menjadi budak, Samuel Bass adalah seorang pria yang secara terbuka menentang praktik perbudakan berdasarkan keyakinan agamanya. Ia bahkan tidak segan-segan menyampaikan pendapatnya secara langsung di hadapan Edwin. Samuel Bass mengatakan bahwa perbudakan adalah sebuah kesalahan besar dan bahwa suatu hari nanti akan ada pertanggungjawaban atas segala ketidakadilan yang telah dilakukan kepada sesama manusia. They ain't hired help. I bought them. I paid for them. White and black alike. Perbincangan antara Samuel Bass dan Edwin kerap kali berubah menjadi perdebatan sengit. Samuel dengan tegas menyatakan bahwa para pekerja di ladang tersebut adalah manusia, bukan komoditas yang bisa ditindas sesuka hati. Sebaliknya, Edwin dengan angkuh berdalih bahwa mereka hanyalah properti miliknya yang bebas ia perlakukan tanpa batas. Perdebatan semacam itu terdengar langsung oleh Solomon yang selama bertahun-tahun tidak pernah menyaksikan seorang pun berani menentang keyakinan semacam itu di hadapan seorang tuan tanah secara terang-terangan. Melihat keteguhan prinsip Samuel Bass itu, Solomon akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan seluruh kebenaran tentang dirinya. Tentang bagaimana ia diculik dari kehidupannya yang merdeka di New York, dan bagaimana ia telah dipaksa menjalani kehidupan sebagai budak selama bertahun-tahun dengan identitas palsu. Solomon mohon bantuan kepada Bass untuk mengirimkan surat kepada kerabat dan sahabatnya di Saratoga Springs, meskipun ia tahu betul resiko besar yang harus ditanggung oleh Samuel Bass jika ketahuan membantu seorang budak yang melarikan diri dari situasinya. By what you ask me, sir, I will write your letter, sir. And if it brings you your freedom, it will be more than a pleasure. It will have been my duty. Meskipun demikian, Samuel Bass dengan penuh keberanian bersedia mengambil resiko tersebut demi membantu Solomon meraih kembali kebebasannya. Samuel Bass pun mulai menuliskan surat demi surat, mengirimkannya secara diam-diam kepada kenalan-kenalan Solomon di Saratoga Springs, sembari terus bekerja seperti biasa di perkebunan Edwin agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia melakukan semua itu dengan penuh kehati-hatian karena ia sadar betul bahwa jika Edwin sampai mengetahui perbuatannya, nyawanya sendiri pun bisa terancam. Seiring berjalannya waktu, kedamaian seolah-olah menjauh dari Solomon. Uluran tangan Samuel Bass membawa secercah harapan. Meskipun diwarnai kecemasan yang mendalam, Solomon hanya bisa berharap surat yang ditulis oleh Samuel Bass benar-benar sampai ke tangan yang tepat. Hingga pada satu hari, penantian itu membuahkan hasil. Seorang pejabat hukum yang bernama Sheriff Turner datang mencari Solomon Northup. Solomon yang dipanggil untuk menemui mereka awalnya diliputi kebingungan karena Sheriff Turner meminta Solomon untuk melihat sosok yang mencari keberadaan Solomon. On your life, you answer me truthfully. Have you any other name than Platt? Solomon Northup is my name. Penantian yang panjang pun membuahkan hasil. Solomon sangat mengenal Mr. Parker, pemilik toko di Saratoga Springs. Tetapi untuk tindakan validasi, Sheriff Turner mengajukan beberapa pertanyaan terkait identitas asli Solomon dan keluarganya. Di saat yang sama, Edwin tidak terima dengan kedatangan Sheriff Turner yang datang membawa Solomon dan diserahkan kepada Mr. Parker. Edwin berusaha mempertahankan Solomon agar tetap tinggal di perkebunannya. Tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil apapun karena hukum telah berpihak kepada kebenaran yang selama ini tersembunyi. As is your right, as it will be my pleasure to bankrupt you in the courts. Your decision. Unhand him. Momen itu menjadi puncak dari seluruh penderitaan panjang yang telah Solomon lalui selama ini. Mr. Parker yang tergerak hatinya datang dengan bukti yang menguatkan status Solomon sebagai manusia merdeka. Sebelum meninggalkan perkebunan itu, Solomon menyempatkan diri untuk berpamitan pada Patsy, sosok yang telah menemaninya melalui begitu banyak penderitaan selama bertahun-tahun tinggal di perkebunan Edwin Epps. Tentunya perpisahan itu terasa berat bagi Patsy karena sosok sahabat meninggalkannya untuk kembali kepada keluarganya dan lepas dari cengkraman perbudakan.
Sementara Patsy sendiri masih tetap berada di bawah cengkraman Edwin Epps dan entah sampai kapan penderitaannya akan berakhir. Secara pribadi, Solomon pun berat meninggalkan kawan-kawannya yang diperlakukan layaknya hewan peliharaan. Akhirnya Solomon kembali ke Saratoga Springs dan berkumpul lagi bersama istri dan anak-anaknya. Kedatangannya disambut penuh haru oleh pihak keluarga. Momen ini menjadi sambutan yang sangat istimewa bagi Solomon karena kini ia telah menjadi seorang kakek dari cucunya yang menyandang nama serupa dengannya, yaitu Solomon Northup. Perjuangan Solomon tidak terhenti di situ saja. Upaya hukum ditempuhnya untuk menuntut pertanggungjawaban dari orang yang telah merampas kemerdekaannya. Akan tetapi, Brown, Hamilton, serta pemilik penampungan budak di Washington hampir tidak tersentuh oleh hukum. Karena sistem hukum pada masa itu masih begitu berpihak dan sulit menjangkau keadilan bagi orang-orang berkulit gelap. Solomon terus menyuarakan penghapusan perbudakan, salah satunya melalui memoir pribadinya. Ditulis pada tahun 1853, memoir 12 Years a Slave menjadi satu naratif perbudakan paling berpengaruh di dunia. Kehilangan keluarga selama 12 tahun tentu meninggalkan banyak trauma yang mustahil untuk dilupakan. Meski begitu, kehangatan keluarga akhirnya menjadi obat penawar yang menyembuhkan segala kepahitan dan getirnya hidup selama menjadi manusia yang terbelenggu. Kisah hidup Solomon Northup menyadarkan kita betapa berharganya satu hal yang seringkali kita anggap remeh, yaitu kebebasan sebagai manusia merdeka. Melalui kisahnya, Solomon memberikan kesaksian hidup tentang kejamnya menjadi korban penipuan, penculikan, hingga pencucian otak dan penggantian identitas secara paksa. Tetapi berkat keteguhannya, Solomon tidak kehilangan jati diri yang asli, meskipun tekanan dari luar memintanya untuk mengalah dan menyerah pada keadaan. Dari kisah Solomon, kita juga diajak untuk merenungkan betapa pentingnya keberanian untuk berpihak pada kebenaran. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sosok Samuel Bass, seorang asing yang rela mengambil resiko besar demi menolong seseorang yang bahkan bukan dari bagian keluarganya sendiri. Sebuah pengingat bahwa keadilan seringkali membutuhkan keberanian dari orang-orang yang bersedia bersuara dan bertindak. Kembalinya Solomon Northup ke lingkungan keluarga memang menjadi akhir dari penderitaan pribadinya yang luar biasa. Namun bagi sejarah Amerika Serikat, kepulangannya adalah sebuah jendela kecil yang menyingkap betapa kelam dan luasnya sistem perbudakan yang masih terus berlangsung saat itu. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kanal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.